Ya, saudara, sementara itu pengamanan perairan Indonesia bukan hal yang mudah karena luas perairan tidak berbanding lurus dengan kekuatan sumber daya yang dimiliki Badan Keamanan Laut Bakamla RI. Dan untuk membahas langkah dan strategi Bakamla menjaga perairan Indonesia di tengah keterbatasan, malam ini kita telah terhubung bersama Laksamana Madya TNI Aan Kurniawan, Kepala Bakamla RI secara virtual. Selamat malam Pak Aan, salam sehat selalu. Selamat malam, salam sehat selalu dengan Mas Anggi ya. Ya, betul Pak Aan. Pak Aan, kita akan bahas malam ini terkait langkah Bakamla menjaga NKRI di tengah keterbatasan begitu ya. Nah, Bakamla mengungkap beberapa waktu terakhir ribuan kapal asing memasuki perairan Indonesia, termasuk di Natuna. Sejauh mana Bakamla menghadapi masalah ini, Pak Aan? Baik Mas Anggi, perlu saya luruskan sedikit. Jadi memang yang dimaksud oleh sestama saya, ribuan kapal asing itu yang berada di Laut Cina Selatan. Nah, Laut Cina Selatan ini kan memang luas sekali ya. Dan Laut Cina Selatan ini berhimpitan dengan Indonesia, dengan Vietnam, dengan Malaysia, dengan Filipina, dengan Brunei, dan banyak lagi beberapa negara yang agak ke utara. Tapi kalau kita bicara ZEE Indonesia, kemudian bicara landas kontinen, Indonesia adalah salah satu negara yang meratifikasi UNCLOS tahun 82. Dan dalam UNCLOS ini ada ketentuan tentang rezim laut, ya, tentang ZEE Indonesia dan landas kontinen. Di situ ada aturan-aturannya ini, Mas. Jadi di dalam ZEE itu ada hak freedom of navigation bagi kapal-kapal negara pengguna laut. Nah, perlu diketahui juga di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan itu merupakan mulut atau tempat masuknya ke Alki 1. Jadi memang otomatis di situ banyak kapal-kapal yang akan melintas atau akan lewat masuk ke Alki 1. Nah, kemudian saya kembali lagi, kalau ada pertanyaan apa betul ada kapal perang Tiongkok, kemudian kapal perang Amerika, betul. Tapi dia menggunakan hak lintas di ZEE. Selama mereka tidak mengganggu hak berdaulat Indonesia, itu boleh-boleh saja. Jadi selama ini, sampai saat ini, itu alhamdulillah TNI Angkatan Laut, Bakamla, ini selalu kita berkoordinasi dengan baik, sehingga untuk mengamankan hak berdaulat kita baik di ZEE maupun landas kontinen. Termasuk pada saat ada kapal Tiongkok ini, kapal TNI Angkatan Laut, kapal Bakamla sudah membayangi. Dan kita juga sudah berkomunikasi dengan mereka. Demikian. Ya, baik Pak Aan, artinya memang Anda betul membenarkan bahwasannya ada kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia begitu ya. Nah, lalu bagaimana strategi dan langkah Bakamla untuk memaksimalkan patroli laut dengan sumber daya Bakamla yang sangat terbatas? Nah, jadi untuk kita, saya bicara dulu tentang perbatasan laut. Indonesia punya 10 perbatasan laut dan semuanya belum selesai. Nah, salah satunya Laut Natuna Utara. Khusus untuk Laut Natuna Utara, ini tidak bisa aparat penegak hukum atau penegak kedaulatan saja yang hadir di sana. Jadi tidak bisa Angkatan Laut saja, tidak bisa Bakamla saja, tidak bisa KKP saja. Tapi harus semua komponen bangsa harus hadir. Siapa? Selain aparat, atau simbol-simbol negara harus hadir di sana, ini kegiatan ekonomi juga harus hadir di sana. Dalam arti nelayan harusnya bisa hadir di sana. Kemudian di sini yang saya juga bersyukur, teman-teman dari ESDM sudah melaksanakan drilling minyak di landas kontinen kita. Itu bukti bahwa kita bisa memanfaatkan landas kontinen kita. Berikutnya juga teman-teman akademisi, mari sama-sama kita berpikir bagaimana kita melaksanakan survei, kemudian analisa lagi, ini sebaiknya diapakan nih di Laut Natuna Utara yang penuh dengan sumber daya alamnya di sini. Dan selain itu juga tentunya teman-teman dari Kementerian Luar Negeri untuk melaksanakan diplomasi, khususnya untuk daerah-daerah atau batas-batas yang memang belum selesai. Karena kita, para aparat penegak hukum di lapangan, ini agak perlu ketegasan juga tentang masalah batas laut yang memang belum selesai. Tapi ini bukan berarti teman-teman Kemlu dan yang lain belum bekerja, tidak. Ini kita semua sudah bekerja,
Dan makanya saya juga mohon doa semua semoga ini bisa kita laksanakan. Tapi yang terpenting, yang saya garis bawahi, sejauh ini sampai hari ini tidak ada kegiatan kita yang diganggu secara fisik oleh mereka. Ya, saya ulangi, tidak ada yang diganggu secara fisik. Jadi boleh dibilang sekarang aman-aman saja. Nelayan bisa di sana melaksanakan kegiatannya, kemudian teman-teman dari ESDM bisa melaksanakan drilling di sana. Ya, nah, kami selalu hadir dengan TNI Angkatan Laut untuk membayangi atau untuk menjaga teman-teman yang lain di sana. Baik Pak Aan, artinya secara garis besar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh kapal asing yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia dan mereka juga sudah mengikuti ketentuan rezim laut atau ZEE secara freedom memasuki wilayah Indonesia. Kami ingin mengetahui Pak. Perlu saya koreksi sedikit Mas, bukan wilayah teritorial. Ya. Jadi, tapi ini masuk ke wilayah yurisdiksi. Atau landas kontinen atau ZEE. Karena ini hukumnya sangat berbeda. Kalau Mas bilang perairan Indonesia itu berlaku hukum nasional. Baik. Itu kedaulatan penuh kita, itu tidak boleh mereka. Ya. Baik. Ingat, saya garis bawahi, jadi bukan ke laut teritorial kita. Baik, Pak. Ya. Pak Aan, kami ingin beralih ke pertanyaan lain. Apa saja komponen yang sangat dibutuhkan sejauh ini oleh Bakamla untuk mendukung tugas pengamanan laut? Dan apakah memang Bakamla sudah membicarakan hal ini dengan pemerintah maupun DPR? Tentu. Jadi kondisi Bakamla sekarang kalau boleh dibilang, ya kondisinya 30-40% lah. Itu baik untuk aset kapal, pesawat, kemudian radar, kemudian juga tentunya untuk masalah dukungan logistik di sini. Tapi ini sudah beberapa kali saya bicarakan ke teman-teman dari Komisi 1 di sini. Dan mereka alhamdulillah sangat mendukung dan sudah tahu permasalahan. Baik. Lalu Pak Aan, bagaimana sinergi Bakamla dengan stakeholder lain? Apakah memang pemangku kepentingan lain dalam menjaga keamanan dan juga kedaulatan perairan Indonesia ini juga terlibat begitu? Alhamdulillah kita berjalan dengan baik, khususnya dengan TNI Angkatan Laut dan KKP di sini ya. Karena yang punya kewenangan sampai ZEE, ini TNI Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut perlu diketahui, itu sebagai penegak kedaulatan dan hukum. Kemudian Bakamla sebagai penegak hukum dan KKP di sini juga penegak hukum tapi khusus untuk bidang perikanan. Nah ini yang punya kewenangan sampai ZEE. Tapi di masa damai, ini yang di depan memang kapal Coast Guard atau Bakamla di sini. Demikian. Tapi kalau ditanya sinergi, ini sudah baik, sudah cukup baik. Tapi memang ke depan perlu kita tingkatkan lagi lebih baik lagi sehingga betul-betul sinergi ini bisa optimal. Seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Ya, tentunya kami menerima informasi ini cukup bahagia sekali bahwasannya Pak Aan dan juga anggota lainnya memastikan bahwasannya Laut Indonesia terjaga dengan baik dan sampai dengan saat ini juga sudah ada komunikasi yang dilakukan antara Bakamla dan juga pemerintah serta beberapa sinergi dengan stakeholder begitu ya. Nah, lalu Pak Aan, apa tantangan paling berat yang dihadapi oleh Bakamla saat ini dan bagaimana upaya Bakamla untuk mengatasinya? Tantangan yang paling berat yang jelas yang pertama, luas wilayah perairan Indonesia dengan garis pantai, kemudian pulaunya ada 17.500, ini suatu tantangan yang memang sangat berat, sangat besar. Kita butuh aset yang sangat besar juga untuk bisa mengamankan laut yang begitu luas. Tapi bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa, tidak. Kita punya strategi, kita punya upaya, kita punya sinergi, sehingga daerah-daerah yang memang kita anggap rawan, itu yang menjadi prioritas kita. Nah, seperti sekarang di Laut Natuna Utara, ini boleh dibilang perlu pengawasan yang khusus. Nah, kita lebih fokus ke Laut Natuna Utara. Nah, tapi kalau dibilang ideal, nah ini harapan kami tentunya dengan melihat kondisi pemerintah, ini pelan-pelan nanti bisa kita tingkatkan aset Bakamla ini sehingga betul-betul kita bisa optimal dalam menjaga seluruh wilayah perairan Indonesia. Ya baik, tentunya harapan kami bersama juga seluruh masyarakat Indonesia, Bakamla juga akan terus berupaya secara optimal untuk menjaga Laut Indonesia. Terima kasih Laksamana Madya TNI Aan Kurnia selaku Kepala Bakamla Republik Indonesia yang sudah berbagi informasi bersama kami di Klik Indonesia Petang TVRI. Salam sehat selalu Pak. Salam sehat Mas Anggi, terima kasih.